Oke, teman-teman, kembali lagi di Trading Lab. Di topik hari ini kita akan ngulang lagi bahas mengenai IHSG, ngelanjutin yang sebelumnya. Jadi topik hari ini adalah mengenai IHSG di persimpangan jalan, buy or bye-bye. Nah, ada dua kubu di sini. Ada kubu yang khawatir dengan krisis, ada kubu yang sepertinya tidak krisis. Dan yang khawatir dengan krisis, ada dua kubu juga. Yaitu apa? Ya, saya takut dengan krisis, tapi udah nyangkut, mau diapain lagi? Ada juga kubu yang saya takut dengan krisis dan saya harus take action, saya harus exit sekarang. Nah, jadi teman-teman, kita akan bahas mengenai IHSG dulu hari ini. Saya akan lebih fokus di IHSG dan tidak lebih ke saham-saham yang spesifik, tapi lebih ke IHSG. Karena untuk saham-saham spesifik nanti kita akan adakan itu minggu depan, hari Rabu ya. Hari Rabu, pengganti IG Live Galeri Saham, kita akan adain free webinar dengan topik Crash Course Strategy with Technical Analysis. Jadi kita akan lihat strategi teknisnya seperti apa sih untuk beli, apa yang harus ditunggu, untuk jual, apa yang harus dilihat, saham yang trending, saya harus ikutin gimana. Nah, itu nanti hari Rabu minggu depan. Itu tanggal berapa ya? Itu tanggal 19 Oktober, teman-teman. 19 Oktober, nanti teman-teman stay tune aja untuk member Galeri Saham, stay tune di GS Pro Trader. Dan untuk teman-teman yang non-member tapi follower Galeri Saham, teman-teman bisa pantau informasi di Instagram @galeri-saham. Oke, nah sekarang saya akan coba share ke teman-teman mengenai IHSG. Di sini, IHSG. Kalau yang teman-teman lihat ini adalah tampilan dari profit trader modulnya Galeri Saham. Backbone dalam analisa kita untuk trend following dan swing strategy. Jadi kita coba buka IHSG di sini composite, dan yuk kita buka yang sederhana dulu ya, moving average di sini, moving average. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa apa? Teman-teman bisa lihat bahwa di sini indeks kita itu yes sesuai dengan ulasan kemarin-kemarin, dia berada di area MA200 dan sempat di bawah MA200. Tapi yang teman-teman harus ingat di sini satu hal, moving average adalah average. Oke, average. Jadi rata-rata dari 200 hari di sana. Nah, maka perlakuan konfirmasi dari moving average adalah kita harus melihat average price-nya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh hari ini sudah di bawah MA200, habislah sudah. Enggak. Tapi kita nggak bisa juga bilang bahwa, oh MA200 ditembus, itu bisa jadi naik lagi. Enggak juga. Jadi teman-teman coba perhatikan average dari harga setelah dia menembus moving average 200, MA200. Bisa jadi dia seperti ini. Saya ngomong seperti bukan berarti saya denial bahwa saya berharap indeks naik ya, enggak. Tapi kita coba lihat aja kasus-kasus yang pernah terjadi. Oke, seperti ini bisa jadi. Yang kedua bisa jadi seperti ini. Dia cukup lama berada di bawah MA 200. Jadi ini yang saya maksudkan untuk melihat average harga setelah menembus moving average. Karena semakin panjang moving average-nya, semakin butuh waktu untuk mengkonfirmasi. Sama seperti di mana, teman-teman? Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, sebentar. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga kan di bawah moving average. Kalau ini persis di atas moving average MA 200. Nah, jadi yang perlu kita tunggu di sini adalah apa? Yang perlu kita tunggu di sini adalah menunggu hingga terlihat apakah berlaku seperti ini, nggak turun-turun, gitu. Maka dia potensi untuk naik lagi. Atau ternyata gimana? Atau ternyata dia bergerak kayak gini. Setelah dia tembus moving average, dia bergeraknya malah gini, di atas MA. Oke, dan prinsip dari trend following, prinsip dari konsolidasi, maka teman-teman perhatikan area konsolidasi yang terbentuk, coba dilihat area resist atau support. Kalau di sini artikan support ya. Area supportnya di sini. Nah, jadi kalau sudah konsolidasi di bawah MA dan dia menembus support dari konsolidasinya, maka ini enggak bagus. Contohnya di mana? Contohnya, coba teman-teman lihat GGRM. Ini kita lihat prinsipal dari pergerakan harga setelah konsolidasi turun ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, anggap, oke,
Anggap indeks itu ini adalah EMA 200. Ini adalah EMA 200. Misalnya di sini. Ini adalah EMA 200. Let's say seperti ini adalah EMA 200 ya. Ini. Anggap ini adalah EMA 200. Ini saya bikin warna merah. Kita bayangin ya, kita bayangin adalah EMA 200. Dia turun ke bawah EMA 200 dan konsolidasi. Ini kan sesuai dengan skenario tadi ya. Yang tadi. Maka dari konsolidasi ini, coba lihat, dia jebol nggak low dari konsolidasi ini, supportnya. Kalau iya, well, itu konfirmasi di sana. Tapi kalau yang terjadi adalah seperti di sini, indeks di bulan mana ya? Di bulan Juli kemarin, di bulan Juli ya, belum terlalu lama ya, Juli, maka dia cenderung kalau dia tembusnya adalah resisten, yang ditembus adalah ini. Ini support nggak ditembus, yang ditembus adalah resisten seperti ini, maka dia arahnya adalah naik lagi. Ini yang berlaku sekarang. Oke, nah target kenaikan di berapa? Skenario nih, kalau dia bisa bertahan di atas EMA 200, maka target kenaikan itu ada di kotak merah, teman-teman, di sini. Gitu. Nah, kita coba bikin skenario-skenario dulu. Ini yang perlu kita lakukan sebagai analis teknikal. Misalnya nih, ternyata dia naik ya sampai sini ya, dia bisa naik sampai sini. Jadi pola triangle, ascending triangle nggak sih? Coba ya, kita hilangin MA-nya dihilangin. Oke, seperti ini. Saya coba enggak sih. Enggak triangle amat. Karena kalau di bawahnya nih, gini enggak ya? Enggak triangle. Ini jadi cocokmologi kan? Saya mempraktekkan cocokmologi yang dilarang di teknik. Tapi ya logik juga gitu loh. Logik juga di sini. Jadi triangle. Oke? Nih. Ini skenario kalau tidak turun. Saya bukan bilang ini adalah skenario yang akan terjadi. Oke, ini adalah skenario jika tidak turun. Nah, inilah resisten dari IHSG. Triangle ya, di situ. Nah, sekarang, seberapa besar peluang dia membentuk triangle? Maka kita harus melihat moving average 200 ini. Selama dia bertahan di atas MA 200, maka tendensinya masih naik. Ya gitu. Tapi kan mau krisis, tapi kan Rusia Ukraina gini, tapi kan ini geopolitik gini, tapi kan gini. Yes, I know. Tapi kalau market uang besarnya itu belanja, kita retail hilang barang di situ. Retail kita hilang barang. Dan mereka memanfaatkan, you panik, you jual, gue tampung. Di sana. Ketika harga rally, enak. Kenapa? Tidak ada yang trading jangka pendek. Karena retail trading jangka pendek. Bisa diikuti ya di sini ya. Nah, ini adalah skenario untuk kalau indeks bertahan di atas MA 200. Nah, sekarang kita masuk ke skenario negatifnya. Skenario negatifnya adalah, ini kita hapus dulu ya semuanya ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu semuanya, hilangkan 9 gambar di sini. Saya coba pakai MA 200 lagi di sini. Kita coba bikin kotak di sini. Ini adalah area support bukan sih? Oh iya loh. Ini area support IHSG di sini ya. Di sini sampai di sini. Ya kan? Yang dulunya area konsolidasi sebagai support, dia akan kembali menjadi support lagi. Ya enggak? Dan gimana? Terbukti nih 2 kali nih teman-teman nih. Terbukti ketika indeks koreksi, gini deh. Saya hilangin EMA-nya dulu. Oke? Nih, ketika dia koreksi, ketahan area merah ini. Dia rebound, koreksi lagi, ketahan area merah ini. Nah, jadi kalau dia tidak bisa bertahan di atas EMA 200, arahnya kemana? Udah jelas ke sini. Box merah. Kisaran berapa? 6.600 sampai 6.500. Ini target awal. Oke? Nah, yang jadi serem adalah kalau dia turun ke bawah, ini menjadi pola apa ya? Pola apa? 1, 2, 3, jadi triple top.
Ketika kita bicara triple top, maka target turun adalah di sini. Kita lihat bareng-bareng ya. Turun nggak ya? Turun nggak ya? Gua udah kosong portonya, berdoa turun. Tunggu dulu, dia masih di atas EMA 200. Pasti jebol. Siapa? Lu. Apakah penggerak harga atau hanya individu semata? Oke, jadi kita boleh beropini, tapi market yang menentukan. Manusia, bukan. Trader boleh berusaha, boleh berharap, market yang menentukan. Sounds familiar nggak? Nah, kelihatannya di sini ya. Kelihatan di sini bahwa target penurunan IHSG ada di area konsolidasi lamanya dulu. Di sini juga. Area konsolidasi, area resisten lamanya dulu. Nah, ini bisa menjadi apa istilahnya? Bisa menjadi referensi Anda untuk mengira-ngira target penurunan IHSG ke berapa. Saya nggak sebut target kenaikan IHSG dulu. Intinya kalau di atas EMA 200 dia akan kembali ke previous high. Tapi kalau dia gagal berada di atas EMA 200, maka dia akan turun ke panah merah ini. Oke. Selanjutnya, kalau tidak mampu bertahan, dia akan ke sini dan ke sini. Tapi satu catatan, yang saya tebelin ini adalah area potensi false swing. Dia bisa turun, tapi nggak jadi turun lagi, dia bisa rebound naik ke atas. Ini area false swing. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman yang mempelajari price targeting, kelas-kelas price targeting kita, teman-teman akan mengerti kenapa disebut dengan area false swing. Oke, nah ini mengenai IHSG. Oke, sekarang kalau kita lihat dari profit trader modul itu gimana sih? Sama. Gitu. Kelihatan ya? Tentu bisa lihat di sini ya bahwa apa? Tentu bisa lihat di sini bahwa coba perhatikan di sini. Target turun ini ternyata bertepatan dengan area support swing-nya. Nih, yang merah, yang di sini. Oke? Dan target turun yang di sini, ini juga berdekatan dengan area support swing historisnya. Ini tentu bisa coba cermatin nih nanti di profit trader modul yang Anda gunakan. Oke? Ini dia mengenai IHSG. Oke, mengenai IHSG. Nah, ada yang bicara ke saya, bertanya ke saya mengenai pola. Pak, ini polanya jelek loh. Oke, kita coba lihat ya. Let's see, polanya pola apa sih? Sebentar. Kalau ini RS30, nggak kepake saat ini. Kita akan kembali ke konvensional dulu. Nah, ini ada pola loh. Pola apa? Coba kita hapus dulu di sini. Kita hapus dulu di sini. Pola apa sih? Nggak ada. Nggak ada. Oh, I know. Head and shoulder bukan. Tapi ini sih polanya jelek head and shoulder-nya. Coba kita lihat ya. Ini nih. Saya mau coba kasih lihat teman-teman. Ini enggak. Ini logiknya mungkin. Ini logiknya. Lulu. Ini jadi error. Sebentar. Saya nggak biasa pakai mouse. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Susah. Disebut ini sebagai head and shoulder. Kenapa? Udah turun. Udah turun. Serendah-rendahnya turun, logikanya nggak nyampe target head and shoulder. Kan kalau misalnya teman-teman pakai cara paling konvensional, oke? Cara paling konvensional kan gini kan? Sebentar, saya geser dulu deh. Di sini, ini ke neckline. Ini masalahnya head and shoulder-nya udah turun, gitu loh. Maka ini akan menjadi target penurunan ke sini. Wih, logikanya benar nih. Kenapa tadi kan digambar nih area box merah. Tapi ini head and shoulder terlalu ringkih. Terlalu ringkih. Oke. Nah, kita coba lihat lagi deh. Lihat 30 menit.
Nggak kelihatan ya head and shoulder ya? Nih ya. Nggak kelihatan ya head and shoulder-nya ya? Nggak kelihatan. Ini 30 menit. Sama sekali nggak kelihatan. Oke, lagi ya. Kita coba balik ke daily. Kita coba lihat tarik-tarik garis. Teman-teman sadar nggak? Apa yang saya lakukan di sini adalah mencari-cari alasan. Kayaknya jelek deh. Apa yang kelihatan? Ya kan? Kok nggak terkonfirmasi jelek ya? Cari lagi. Apa yang bisa saya bikin sehingga ini jelek? Gitu. Itulah masalah dari tarik garis manual, subjektif. That's why kita di galeri saham, semua member kita disiapkan dengan RS modul atau Profit Trader modul untuk yang GS Pro yang optimal. Kenapa? Profit Trader modul itu garisnya itu udah saklek, tidak bisa diedit-edit, istilahnya seperti itu. Maka kita udah tahu, ini levelnya, ini levelnya, ini levelnya, ini levelnya. Oke? Nah, jadi kita balik lagi nih ke manual-manual ya. Kita ke manual nih, sebentar. Oke. Apa ya yang bisa dicari lagi ya? Teman-teman ini bareng-bareng ya. Jadi saya juga bareng-bareng mikir sih sebenarnya sih. Saya nggak mempersiapkan ini untuk menggiring opini bahwa ini jelek atau ini bagus. Kita bareng-bareng. Coba ya. Di sini. Apa saya tarik gini? Wah, udah break nih. Udah break support. Oke. Ini udah break. Lalu kalau kita buatnya itu gini gimana? Enggak, apa-apa. Jadi nyari-nyari kan? Jadi nyari. Ini jelek nih. Tapi kalau ditarik ini jadi bagus dong. Jadi support dong. Tuh, ini support. Bingung ya? Enggak, belum. Artinya kalau seperti ini, well, pada dasarnya tidak ada reason yang lebih jelas daripada kita selain kita menggunakan EMA 200. Udah, gitu aja. Gitu. EMA 200. Jadi coba dilihat EMA 200 berapa nih? 6940. Kalau indeks kita masih di area-area 69, 6950, maka dia di titik di persimpangan jalan tapi belum benar-benar turun. Kita harus lihat apakah dia tembus support seperti yang diskenariokan di sini. Gitu ya. Di situ. Ini juga yang kita expect akan terjadi, yang kita tunggu benar-benar kalau itu terjadi yang seperti ini. Di sana. Oke, nah jadi kalau udah lihat seperti ini, jadi indeks kita memang di simpang jalan, tapi buy or buy-nya istilahnya apa ya? Masih sekedar masih butuh konfirmasi. Yes, ini udah nggak terlalu bagus. Faktanya adalah saya nggak bisa bilang bahwa ini pasti naik. No. Tapi belajar dari pengalaman karakter IHSG terhadap EMA 200 yang terjadi, maka kita tetap harus punya skenario apa yang harus saya lakukan jika dia nggak benar-benar turun. Itu poin dari IHSG. Oke, nah ini adalah IHSG. Kita coba lihat bank besar aja dulu ya, bank besar ya, BCA. Coba kita lihat, gimana lagi sekarang BCA. Oh, masih nge-flag nih. Waving flag. Ya kan, masih nge-flag. Oke, let's see ya. Dia bertahan di area kotak merah yang kita gambarin kemarin, artinya kan dia berada di atas MA. Jadi kalau BCA tidak bearish, maka indeks kita juga akan ketahan di MA 200. Ini untuk BCA. Kalau BRI gimana? BRI. Nah, BRI gimana nih? Dia nge-flag juga, walaupun nggak begitu rapi ya, tapi dia ketahan di atas MA 200 di sini. Ini di MA 200. Jadi selama BRI masih di atas MA 200, ya dia belum menggiring IHSG untuk turun. Mandiri yuk. Mandiri gimana? Ini gambar trading lab kemarin ya, yang IHSG terakhir. Nah, sama nih, Mandiri ada di atas area previous high dia. Maka dia cenderung paling kuat di antara BCA dan BRI. Kalau Mandiri tidak bearish, maka dia tidak menggiring IHSG turun. Apalagi dong? Apa yang bikin indeks kita turun? BNI masih di atas MA 200 juga. Ya. Apalagi ya? ASII. Coba kita lihat.
ASII. Nah, ini kok grafik IHSG miripnya Astra ya? Nah, ini Astra dari tadi 5 saham yang terakhir kita buka, Astra yang tidak begitu oke. Di bawah MA 200. Kita buka Telkom. Nah, Telkom mirip kayak Astra, dia di bawah MA 200. Jadi kelihatannya bank menahan indeks, manufaktur dan telco yang negatif. Oke, udah itu apa lagi? Unilever. Wih, ini saham defensifnya kuat nih. Dia kembali menjadi saham defensif nih. Jadi ada sebagian orang yang berjaga-jaga membeli Unilever sebagai saham defensif karena dia nggak boleh keluar dari market. Kok nggak boleh keluar dari market? Boleh-boleh aja dong. Kata siapa? Reksadana, fund manager. Emangnya kalau market misalnya beneran jelek mau krisis, emangnya mereka bilang ke nasabah mereka, guys, Bapak, Ibu, ini market jelek. Bapak, Ibu mendingan redeem dari reksadana saya. Please, do one redeem. Saya nggak mau trading lagi, capek. Nggak. Ya kan? Jadi selalu ada orang yang stay in the market. Gitu. Dan mencari alpha dari setiap pergerakan yang ada. Oke, ini Unilever, lalu habis itu kita coba lihat ICBP. ICBP masih di atas MA 200 ya, jadi so far tidak memberatkan indeks. Lalu apa lagi dong ya? TPIA nih, yang big cap juga nih. Dia ya konsolidasi lah, nggak bisa dibilang apa-apa, konsolidasi dia menahan indeks. Jadi so far yang jelek itu Astra sama Telkom dong. Oke, jago, Bang Arto. Apa kabarnya jago? Wah, ini dari sejak panah merah ini teman-teman, ini sudah tidak boleh punya Bank Jago. Itu di level 15.000. Jadi di bawah 15.000 kita tidak boleh punya Bank Jago lagi sebenarnya, technically. Trading ya, trading. Jadi ya memang ini udah nggak menahan indeks dari lama. Goto. Well, Goto juga udah di bawah MA, belum ada 200 karena belum setahun. Jadi ya ini memang nggak begitu oke. Sejak dia di bawah 330 memang dia udah jelek. Hindari. Oh, MTEK. MTEK cukup gede nih big cap-nya. Enggak lah, dia konsolidasi. Di bawah moving average, tapi di dalam range konsolidasi. Jadi ya nggak kemana-mana. Gitu. Well, gitu teman-teman. Jadi, kalau kita bisa simpulkan sedikit, saya bisa simpulkan sedikit, dari saham yang tadi sekitar 10-an kita buka, maka yang mirip kayak IHSG itu ada di saham Astra sama Telkom, itu yang mirip seperti IHSG yang akan memberatkan karena big cap dan di persimpangan banget. Kalau BCA, Mandiri sama BNI itu enggak, ya, ICBP itu enggak, Unilever itu enggak, kalau Goto, Arto itu ya memang udah jelek dari chartnya dari beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau kita ngeliat kondisi sekarang, kalau kondisinya masih seperti sekarang, maka indeks kita kemungkinan akan konsol di area-area MA 200 hingga ada sentimen baru yang muncul di sana. Kalau sentimen yang baru itu adalah bukan negatif yang baru, ya kemungkinan dia akan sideways terus. Gitu. Tapi kalau sentimennya lebih ke hal yang lebih positif, maka ya itu sekarang ini adalah area konsolidasi kuat di area support point yang mungkin bisa jadi batang IHSG. Nah, jadi kalau teman-teman nanya saya, IHSG gimana? Secara teknikal, IHSG di simpang jalan. Entah dia bearish, entah dia balik ke previous high. Tapi kalau melihat saham-saham besar, big cap yang ada di dalamnya, maka indeks cenderung akan konsolidasi dulu, either dia di atas MA 200 ataupun di bawah MA 200 atau di antara MA 200 hingga ada sentimen baru yang muncul. Jadi dengan sentimen yang ada saat ini yang sudah berkembang dan sudah beredar cukup lama, maka sudah price in dengan IHSG sekarang. Oke, itu aja. Nah, jadi nanti kita akan bahas saham per saham di tanggal 19 Oktober, hari Rabu, jam 8 malam waktu Indonesia Barat sampai 9.30 dengan tema free webinar, Crash Course Strategy, What to do with Technical Analysis dalam kondisi seperti sekarang ini. Anda mungkin sibuk dulu ketika pandemi Anda trading saham, sekarang Anda sudah
kembali kesibukan awal. Jangan lupakan portfolio Anda. Anda mungkin ada yang baru masuk market sekarang. Jangan karena krisis kita menutup mata dengan belajar di market. Free webinar ini adalah momen yang sangat bagus. Anda yang sudah sangat lama di stock market, 5 tahun, 10 tahun, ketika menghadapi kondisi seperti ini, maka Anda akan sadar bahwa tahun ini agak mirip seperti tahun 2015. Coba dilihat karakternya, akan mirip. Nanti kita akan bahas di free webinar Crash Course Strategy with Technical Analysis hari Rabu 19 Oktober jam 8 sampai 9.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih.